Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwahyuni dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara penilaian konsumsi pangan dengan metode food recall. Nah, sebelumnya metode food recall itu apa sih? Jadi, metode food recall adalah metode yang dilakukan dengan mencatat asupan yang dikonsumsi responden dalam kurun waktu 24 jam. Tujuannya tentu untuk mengetahui total asupan, terutama total energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat yang dikonsumsi. Nah, pada proses wawancara food recall biasanya menggunakan alat bantu yaitu berupa food model. Tapi karena keterbatasan alat, jadi di sini saya menggunakan buku foto makanan atau DKBM yang ada di handphone seperti ini, yang gunanya untuk mempermudah responden dalam memperkirakan ukuran bahan makanan yang dikonsumsi. Kemudian ada juga form food recall yang berisi waktu, nama makanan, bahan makanan, URT, dan juga berat yang akan ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. Nah, sebelum wawancara berlangsung, biasanya kita harus menanyakan data diri kepada responden. Nah, baiknya data berat badan dan juga tinggi badan itu diukur sebelum melakukan wawancara. Namun karena keterbatasan alat lagi, maka untuk berat badan dan juga tinggi badan, saya hanya menanyakan perkiraan atau berat badan dan juga tinggi badan yang terakhir diukur oleh responden. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan wawancara kepada responden. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan wawancara food recall. Apakah Mbak bersedia? Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ke depan. Bagaimana? Iya, tidak apa-apa, Mbak. Oh iya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan dulu data diri berupa nama. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Alina Nirma lah. Oh iya, dengan Jumala. Kemudian umurnya berapa? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Untuk berat badan terakhir yang diukur? 45 kg. 45 ya. Terus untuk tinggi badan terakhir yang diukur? Kira-kira aja ya, Mbak. Oh iya, kira-kira aja. 158 ya sentimeter. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan melakukan food recall. Nah, jadi food recall itu sendiri tujuannya untuk mengetahui atau mencatat apa saja yang Mbak Alina konsumsi selama kurun waktu 24 jam. Nah, di sini saya mengambil waktu kemarin. Jadi saya ingin menanyakan dari mulai Mbak Alina bangun tidur sampai sebelum tidur itu apa saja yang dikonsumsi. Nah, di sini saya juga menggunakan alat bantu. Ini buku foto makanan atau DKBM bergambar. Nah, ini juga nanti tujuannya untuk mempermudah dalam memperkirakan kira-kira berapa ya jumlah yang saya konsumsi itu, kayak gitu. Kemudian kita langsung saja mulai dari makan pagi. Mulai dari bangun tidur. Mbak Lina, kira-kira bangun tidur kemarin jam berapa? Bangun tidur jam 5 pagi. Jam 5. Apakah setelah bangun tidur ada mengkonsumsi sesuatu? Cuma minum air putih aja sih, Mbak. Air putih ya. Cuma minum air putih aja. Jam 5 pagi minum air putih. Minum air putih. Nah, kira-kira konsumsi air putihnya itu seberapa gelas? Cuma 1 gelas sih, Mbak. Nah ya, untuk jika dibandingkan dengan gambar gelas di sini, kira-kira gelasnya seperti yang mana? Sepertinya yang ini deh, Mbak. Oh, yang ini ya. Jadi sekitar 225 mili. 220. Dan kita catat juga. Nah, selanjutnya, apakah setelah minum air putih ada konsumsi makanan lain? Enggak. Oh, enggak ada. Kalau gitu kita langsung ke sarapan ya, waktu sarapan. Untuk sarapan, Mbak Lina sarapan pukul berapa? 8 pagi. 8 Ya, pagi sekitar ya. 8 pagi lah. Sekitar jam 8. Untuk sarapan, apa saja yang dikonsumsi? Nasi, pasti ada Ada nasi. nasinya. Terus lauknya itu ada tumis kangkung, Oh iya, tumis kangkung, tempe, sama minum air putih. oke, air putih. Untuk nasi sendiri, kira-kira Mbak Alina itu konsumsinya berapa? Satu porsi atau satu centong? Satu porsi itu kurang lebih 1 centong setengah. 1,5 centong Iya, ya? iya. Kira-kira kalau dari gambar ini, centongnya seperti apa? Apakah centong rice cooker atau plastik atau kayu? Oh, ini yang plastik. Oh, berarti 1,5 centong plastik ya nasinya? Iya, 1,5 centong plastik. Untuk tumis kangkung, kemudian tumis kangkungnya itu kira-kira berapa porsinya? Tumis kangkung 1 porsi. 1 porsi. Kemudian kalau dibandingkan dengan gambar di sini, kan ini ada gambar tumis kangkungnya 1 piring gitu.
Oh, enggak sebanyak itu sih Mbak. Oh, nggak sebanyak ini. Enggak. Berarti kira-kira separuhnya atau seberapanya? Ya kira-kira setengah dari Oh, itulah. setengah ya. Berarti satu porsinya setengah dari gambar itu. Iya. Terus kemudian tempe. Untuk tempe gorengnya, Mbak Lina konsumsi berapa? Tempenya dua 2 ya. potong. 2 potong ya. Iya. Terus kalau dibandingkan dengan gambar ini, kira-kira seperti apa? Apakah satu potong sedang atau potong kecil, besar? Satu potong, dua potong sedang. 2 potong sedang ya. Yang sedang. Potong sedang. Kemudian untuk konsumsi air putihnya, berapa gelas? Satu sih, Satu. nggak banyak-banyak. Gelasnya seperti yang tadi atau beda? Sama. Sama ya. Yang Oke. tadi itu aja. Oke, baik. Kemudian lanjut, setelah sarapan sebelum makan siang, apakah Mbak Lina ada konsumsi sesuatu? Buah sih. Oh, buah. Makan Sekitar jam buah. berapa konsumsinya? Sebelum makan siang. Ya, jamnya Sekitar berapa? jam 10. Oh, 10. Iya, sekitar 10 pagi lah. Itu kan 10 pagi tengah-tengah ya. sebelum makan siang. Oke, itu Mbak Lina konsumsi apa jam 10? Apel. Apel ya? Iya, apel, makan apel. Apel. Di sini juga saya ada beberapa gambar apel. Kira-kira dari 3 apel ini ada apel merah, apel Fuji, apel mana lagi? Kira-kira yang mana apelnya? Merah sama putih. Oh, yang merah sini Oh, yang merah ya. Iya Terus sih. porsinya berapa? Ada apa satu buah besar, sedang atau beberapa potong? Wah, yang besar Mbak. Oh, yang besar ya. Iya, makanya Satu besar. aja atau dua? Satu besar. Oke, satu besar ya. Satu besar. Saya tulis satu buah besar. Kemudian, apakah ada lagi yang dikonsumsi? Enggak. Enggak ya. Sekarang lanjut ke makan siang. Makan siangnya Mbak Lina jam berapa? Kira-kira? Makan siang sekitar jam 1 lebih ya, sekitar jam 1 lah. Oh, jam 1 ya. Kebetulan kan kemarin siang itu pergi ada acara di luar. Oh, iya. Jadi sekalian lah makan siang. Oh iya. Terus menunya apa? Makan siangnya? Nasi, pasti Nasi harus ya, ada pasti. Kalau nggak ada nasi nggak kenyang. Oke, baik. Ada nasi, Terus ada lauknya? nila bakar Oh, nila bakar ya. plus lalapannya. Oh, ada lalapannya, Lalapan sama sambal. sambal. Terus minumnya? Minumnya es jeruk. Es jeruk ya. Kemudian balik ke nasi. Nah, nasinya itu kira-kira berapa porsi? Satu porsi. Satu porsi ya. Jika dibandingkan dengan gambar yang ini, Mana? ini ya. Yang Oh. ini porsinya apakah porsi yang besar, sedang atau kecil? Kayaknya sedang deh Mbak. Ini kan Oh iya, yang segini ya. Iya. Berarti yang satu porsi sedang. Kemudian untuk nila bakar, nilainya berapa ekor? satu Ya. Iyalah. Terus ukurannya besar, sedang atau kecil? Sedang sih Mbak. Sedang ya? Sedang. Berarti 1 ekor sedang. Satu ekor sedang. Terus lalapannya itu isinya apa aja ya? Lalapannya? Lalapannya cuma ada kubis sama mungkin sih. Ya, kubis sama timun ya. Sama ini aja. Terus untuk minumannya es jeruk berapa gelas? Satu ya. Untuk gelasnya kira-kira ya seperti kayak tadi ya, yang kayak sarapan. Iya sih, bentuknya sama. Mungkin takarannya juga sama. Terus setelah makan siang ada lagi tambahannya mungkin makan siangnya? Makan siang enggak, cuma Enggak ya. itu aja. Nah, ini. Terus kita lanjut ya ke mungkin makan setelah makan siang. Sebelum makan malam apakah ada makan sesuatu sore gitu? Iya sore. Jadi kemarin setelah pergi itu sebelum sampai rumah itu sempat mampir-mampir lah. Oh iya, Biasa. Mampir dulu. Beli Jus ya. strawberry, jus strawberry-nya 1 Strawberry. Terus sama apa? sama kebab. Oh, kebab. Ya, Nah, ini dikonsumsi sekitar jam berapa? sekitar jam 4. Ya, sekitar jam 4-an lah. Sekitar jam 4 sore. ya, pas sore. Kemudian jus strawberry sendiri itu kan beli. Nah, itu besarnya kira-kira seberapa? Besarnya sebenarnya apa ya? 1 cup. Satu cup yang besar gitu ya, yang biasanya di orang-orang jualan jus. Iya, itu sedang apa besar sih ya? Pokoknya segitu lah, Mbak. Iya. 1 cup gitu ya. 1 cup gitu aja. Terus untuk kebabnya berarti 1 porsi aja, 1 buah gitu. Iya, Satu porsi. Terus apa ada lagi yang dikonsumsi Enggak, sore hari? Udah ya. Terus kita lanjut ke makan malam. Mbak Lina makan malam jam berapa kemarin? Jam berapa ya Mbak? Jam 7 lah. Jam 7 ya. Iya. Jam 7 malam. Terus yang dikonsumsi apa?
Dengan nasi goreng. Nasi goreng sendiri ya. Iya, nasi. Terus porsinya kira-kira berapa nasi gorengnya? Iya, satu porsi sedang seperti Sedang ya, oh, porsi sedang. Terus isiannya apa aja kira-kira di nasi gorengnya itu? ada telur ayam kampungnya satu. Oh ya, telur ayam kampung. Satu apa sih? Satu butir ya? Iya, satu butir. Habis itu ada sosis sones, Sosis sones, satu pieces. ya. Sama sayurannya itu ada kubis. Kubisnya berapa ya? Ya, Secukupnya gitu ya? Secukupnya, nggak banyak-banyak juga nggak terlalu dikit. Oke. Terus apa ada tambahan lagi mungkin di menu nasi gorengnya ini? Oh, ada kerupuknya. Kerupuk ya? Iya, Kerupuknya berapa? kerupuknya 2. Kerupuknya 2. Terus ada lagi Minumnya air putih. minum air putih. Iya dong, masa makan dan minum. Oke, air putihnya berapa gelas? 1. Satu ya, gelasnya sama seperti tadi. Iya sih, iya sama. Sama ya. Oke, terus sudah ini aja makan malamnya. Iya. Oke. Kemudian sebelum Mbak Lina tidur, ada konsumsi sesuatu gitu nggak? Sebelum tidur, malam Sebelum tidur itu biasanya minum susu dulu. minum susu ya. Jam berapa kira-kira? Jam setengah 10, jam 10-an lah Ya, kira-kira. setengah 10-an ya. Iya, Susunya susu UHT gitu ya Mbak? iya, susu yang kotak itu. Oh, kotak yang sedang gitu ya? Iya, sedang dong, masa kecil. Iya, iya, oke. Satu kotak sedang susu UHT. Nah, sekarang kan ini saya sudah selesai menanyakan konsumsi Mbak Alina dari pagi sampai malam. Kemudian saya akan mereview ulang. Review ulang dari awal. Mbak Alina bangun jam 5 pagi, terus Mbak Alina konsumsi air putih 1 gelas ya. Iya, benar. Terus lanjut ke sarapan jam 8 pagi, Mbak Alina konsumsi nasi. Nasinya sekitar 1,5 centong plastik. Iya. Terus tumis kangkungnya itu 1 porsi ya. Terus tempenya 2 potong sedang. Terus minumnya air putih 1 gelas. Terus Iya. jam 10 Mbak Alina ada makan selingan apel 1 buah besar. Apelnya apel merah ya, Iya. merah. Terus jam 1 siang Mbak Lina makan siang, ada nasi, nila bakar, lalapan dan juga jeruk. Nasinya ya 1 porsi sedang. Terus nilainya 1 ekor sedang. Terus beberapa lalapan, kubis sama timun, sama jeruknya 1 gelas. Iya, hasilnya 1 gelas. Terus sorenya Mbak Lina makan kebab sama jus strawberry ya. Kebabnya 1 porsi, jus strawberry-nya 1 cup. Terus makan malamnya jam 7 malam Mbak Lina makan nasi goreng. Oh ya, ini nasinya tadi 1 porsi ya. Iya, 1 1 porsi. porsi. Terus isiannya ada Mbak Lina pakai telur ayam kampung 1 butir. Satu Terus butir. sosis sonesnya 1 pieces. Sama kubis secukupnya. Terus ada tambahan kerupuk 2. Iya. Terus minumnya air putih 1 gelas. Iya. Terus lanjut sebelum tidur jam setengah 10 Mbak Lina ada konsumsi susu UHT ukurannya 1 kotak sedang gitu ya. Iya, 1 kotak. Oke. Baik, saya rasa ini udah cukup wawancara pada hari ini. Terima kasih pada Mbak Alina sudah menyempatkan waktu Iya, untuk nggak apa-apa. ditanya-tanya. Nggak apa-apa. Ya, kemudian ini teman-teman selanjutnya hasil dari wawancara ini kita bisa analisis dari karbohidrat, lemak, protein dan juga energinya dari masing-masing bahan makanan. Nah, selanjutnya analisis tersebut kita total berapa jumlahnya. Dari total asupan tersebut kita bandingkan dengan total kebutuhan dari responden kita. Nah, untuk mencari total kebutuhan kita bisa mencari dengan berdasarkan AKG. Nah, setelah kita membandingkan antara kecukupan dan juga antara kebutuhan dan juga asupan, dari situ nanti kita bisa menyimpulkan apakah konsumsi asupan responden ini termasuk dalam kategori cukup, kurang ataupun lebih. Nah, kurang lebih seperti itu metode wawancara dari Food Recall. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almeda Salsabila, NIM J310180161. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur penilaian konsumsi pangan dengan metode food weighing atau penimbangan makanan. Baik Mbak, selamat siang Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Almeda Salsabila dari mahasiswa gizi semester 4. Mbaknya dengan Syifa. Baik, Mbak Syifa, hari ini
kita akan melakukan prosedur food weighing atau penimbangan makanan. Tujuannya untuk mengetahui asupan makanan Mbak Siva perharinya. Oh iya boleh. Tapi mohon maaf sebelumnya karena mungkin prosedur ini akan mengganggu waktu makan Mbak Siva, karena kita akan menimbang makanannya sebelum Mbak Siva makan dan setelah Mbak Siva makan apabila ada yang tersisa. Apakah Mbak berkenan? Oh iya boleh, silakan. Baik, kita langsung saja. Untuk menu makan kali ini yang pertama ada nasi merah. Setelah itu ada karedok yang bahan-bahannya terbuat dari sayuran. Ada sosis goreng, kerupuk, dan juga air putih. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menimbang makanan ini adalah yang pasti menyalakan timbangan. Setelah itu kita bisa menyimpan alas berupa piring ataupun plastik yang bersih untuk menimbang makanannya dan mereset kembali ke angka 0. Setelah itu kita bisa mulai untuk menimbang makanan. Yang pertama ada kerupuk. Apabila angkanya sudah diam, kita bisa mencatat berapa berat kerupuk ini di formulir food weighing. Selanjutnya kita menimbang sosis. Setelah mendapatkan angka berat dari sosis ini, sama seperti kerupuk tadi, langsung dicatat di formulir food weighing. Selanjutnya kita akan menimbang nasi. Jangan lupa untuk memastikan angkanya tetap di 0. Sama seperti yang tadi, kita sudah mendapatkan berat dari nasi tersebut, lalu langsung dicatat di formulir food weighing. Selanjutnya kita akan menimbang bahan-bahan dari karedok ini. Ada kacang panjang, ada toge, ada terong ungu, ada timun, dan juga kol. Nah, untuk makanan campuran seperti ini ditimbangnya tetap harus satu-satu. Yang pertama, kacang panjang. Sama seperti tadi, jika sudah mendapatkan hasilnya langsung dicatat di formulir food weighing. Selanjutnya kita akan menimbang tauge. Sama seperti prosedur sebelumnya juga. Selanjutnya terong ungu. Selanjutnya adalah timun. Yang terakhir adalah kol putih. Semua makanan yang tadi sudah ditimbang, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicatat di formulir food weighing. Untuk makanan campuran seperti karedok ini, jumlah dari setiap berat makanannya bisa ditambahkan. Baik, tadi kita sudah melakukan proses penimbangan makanan sebelum makan. Dan jangan lupa, jika ada makanan yang tersisa, juga dilakukan proses penimbangan makanan seperti yang sebelumnya dilakukan pada saat sebelum makan. Mbak Siva, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syarina dari program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan wawancara Mbak siapa? Boleh dikenalkan dulu? Nama saya Riri Tilani. Ya. Mbak Riri ya. Hari ini saya akan wawancara Mbak Riri mengenai frekuensi makan. Kita mulai saja ya Mbak Riri. Pertama saya akan menanyakan frekuensi makan jenis makanan yang berasal dari sumber karbohidrat. Untuk nasi, Mbak Riri sehari makan berapa kali? Saya nasi 2 kali. 2 kali. Kemudian mie basah
Enggak tiap hari, mungkin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Singkong Singkong hampir tidak pernah karena enggak suka. tidak pernah. Kemudian ubi jalar atau kuning. Telo ya? Ya, Kalau bahasa Jawa. telo masih sering. Oh, masih sering. Seminggu atau sehari? Mungkin Frekuensi seminggu 4 kali lah. kentang. Kentang juga jarang, paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Lanjut biskuit. Biskuit juga jarang. Kalau pas cheating day aja minggu weekend mungkin ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Kuning Nggak pernah. tidak pernah. Kalau jagung. Nggak pernah juga. Baik Mbak Riri, kita lanjutkan ke sumber bahan makanan protein hewani. Yang pertama saya mau tanyakan itu ada daging ayam. Iya. Sehari mungkin bisa banyak atau maksudnya berkali-kali atau dalam setiap makan atau mingguan? Hampir dalam setiap makan. Mungkin dalam setiap makan. Lanjut ke daging sapi. Daging sapi seminggu sekali. Seminggu sekali. Kambing Kambing jarang. sebulan atau setahun Bisa mungkin? sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Daging bebek tidak pernah. Tidak pernah. Nggak Daging bebek Nggak tidak pernah. Lanjut telur ayam telur ayam juga sering. sering. Seminggu mungkin 4 kali ada. Bebek Nggak. bebek sama sekali. Puyuh Nggak juga. puyuh juga tidak. Lalu Mbak, ikan bandeng Bandeng cukup sering ya. Seminggu mungkin 2 kali. 2 kali. Udang Tidak. Saya alergi. cumi Jarang juga. tapi ada dalam Ada waktu- sebulan mungkin ya sekali ada. kepiting. Tidak. Karena saya alergi juga. Kalau alergi seafood-seafoodan. Iya. Hati ayam Enggak. Enggak. Iya. suka. Kemudian kuning telur. Kuning telur ya. Daging angsa. Enggak juga. Sosis Mungkin sebulan. sebulan 2 kali mungkin ada kalau cheating ya. Kemudian sekarang kita ke sumber protein nabati. Yang pertama ada tahu Tahu seminggu. kalau karena saya lagi program naik ya mbak ya, jadi tahunya agak berkurang. Kalau dulu sering ya Sebulan atau seminggu? Sebulan dulu mungkin 3. seminggu hampir tiap hari. Kalau sekarang mungkin ya 3 kali. Tempe Saya lebih senang tahu sih ya. Jadi kalau tempe lebih jarang. Seminggu bisa sekali atau mungkin 2 minggu malah sekali. oncom, Ya. kacang tanah, Enggak. kedelai. Kalau kedelai itu diolah apa ya? Atau kedelai biji kedelai aja? Iya, biji Oh, kedelai. enggak. Kacang hijau, Kacang hijau juga kacang merah. enggak juga. Sekarang kita beralih ke sayuran. Frekuensi makan bayamnya bagaimana dalam seminggu? Bayam bisa seminggu sekali, bisa 2 kali. Tergantung yang masak. Kangkung, Iya sama, seminggu sekali. berarti setiap harinya itu sayur varian ya? Iya varian kalau sama. Daun singkong, Iya. daun singkong juga, pepaya. Kalau daun pepaya Kalau ada pepaya jarang sih. jarang ya. Sebulan sekali bisa. Iya. Sebulan sekali. Terus ada sawi hijau. Kalau sawi lebih sering ya. Sawi. Tapi di varian sih jadi anggaplah seminggu sekali. Sawi putih juga Iya. sama. Terus ada toge, Iya. juga terong,
panjang, Iya. waktu siang. Berarti sering makan sayur ya. Iya. Wortel, Iya. Wortel yang paling sering. Biasanya kalau varian variasi buah, frekuensi variasi makan buah. Jeruk sering nggak? dulu saya kurang senang sih, biasanya Dibuat menjadi jus. iya. Itu sebulan sekali. oh seminggu sekali. Apel, Seminggu sekali juga. ada pir, Kalau pir lebih sering, saya lebih sering pir. Mungkin bisa seminggu 2 sampai 3 kali. mangga, Angga jarang suka ya. Soalnya musiman kan. sebulan. Ya sebulan. Pepaya suka nggak? Saya juga suka, tapi jarang beli. Mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali. Rambutan, Enggak. alpukat, Alpukat sering, hampir tiap hari. hampir tiap hari ya. Berarti sehari mungkin sekali. Iya. Kalau anggur, Anggur juga jarang. kita lanjutkan ke bahan makanan yang berasal dari lemak dan minyak. Untuk minyak sayur sering apa enggak? Biasanya minyak sayur itu paling buat ini sih, numis ya. Oh gitu, berarti ya harian ya. Iya, tapi ya enggak secara kuantiti enggak begitu banyak. Nah, kalau minyak kelapa, minyak biasa yang buat goreng itu Jarang juga sih, soalnya enggak setiap hari makan gorengan. Ya mungkin bisa 2 hari sekali. Lanjut, margarin Margarin sekarang jarang juga. jarang, tapi ada dalam seminggu 2 minggu. 2 minggu sekali. sekali. Terus mentega, Mereka juga. minyak ikan. Kalau minyak ikan setiap hari, tapi dalam bentuk pil. Ya, kemudian kita ke susu dan olahan. Susu sapi pasti sering ya. Iya, sering. Sehari atau seminggu. Sehari sekali. Sehari sekali. Susu kambing, No. susu kental manis Oh, jarang. Sebulan sekali mungkin. sebulan sekali. Keju, Keju mungkin 2 minggu sekali. kalau susu kerbau es krim Kalau siting doang ya. ya, 2 minggu sekali lah. Terus susu bubuk susu enggak, berarti minumnya susu segar ya. Kalau yogurt Yogurt sering sih. 2 hari sekali lah. Berarti seminggu bisa 3 sampai 4 kali. makanan jajanan ada hari-hari cheating ya, kayak ini ada gado-gado. Jarang banget ya. Sebulan sekali sih belum tentu. Belum tentu ya, berarti ya mungkin kalau tahunan mungkin cuma sedikit ya, mungkin 4 kali. Selat Kalau selang sering sih. Bisa sebulan sekali. Karena memang senang. selat sebulan sekali. Pempek Pempek juga jarang. Karena masak terus ya, jadi ya sebulan mungkin juga cuma sekali ya. Bubur ayam juga sama. arem-arem Kalau orang-orang mungkin sebulan bisa 2 kali ya. sebulan 2 kali. Risol Iya, misal juga tergantung ketemu atau enggaknya. siomay batagor. Sama, tergantung ketemu atau enggaknya. Berarti jarang ya di makanan jajanan ini. Terus kayak lumpia Dia juga sering. lumpia jarang. Mie ayam Wah, itu paling 2 bulan sekali. Belum pernah coba. berarti sangat tidak mungkin ya. Nasi rames Nasi rames lama banget, ini mungkin udah 6 bulan ini saya belum pernah. terus mie goreng, tahu telur Mie goreng terakhir waktu puasa ya, mungkin 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali.
Terima kasih Mbak Riri sudah selesai wawancaranya. Nanti hasilnya akan saya berikan setelah ada skor penghitungan untuk mengetahui frekuensi makanan apa saja yang sering Mbak Riri makan. Terima kasih, wawancara sudah selesai. Wassalamualaikum.